Hai semuanya, saya Teuku Arif Aulia Ramadan dari jurusan Teknik Komputer 2021. Dan saya Raraweni Tenaya dari jurusan Teknik Komputer 2021. Kami akan mengajak kalian, para mahasiswa baru, untuk berkeliling dan mengenal lebih dalam lagi mengenai Politeknik Negeri Sriwijaya. Mari kita mulai. Politeknik Negeri Sriwijaya berdiri dari tahun 1982 hingga saat ini merupakan perguruan tinggi vokasi yang menyediakan 9 jurusan dengan 23 program studi. Oke guys, sekarang kita berada di gedung jurusan Teknik Kimia. Teknik Kimia merupakan cabang ilmu teknik yang mempelajari bagaimana proses dan cara mengubah bahan baku dan bahan kimia menjadi sebuah produk yang lebih bernilai. Mahasiswa jurusan Teknik Kimia dididik untuk dapat merencanakan dan merancang alat-alat proses, mengoperasikan, serta mengendalikan dan memelihara pabrik atau industri. Teknik Kimia memiliki 3 prodi, yakni D3 Teknik Kimia, D4 Teknik Energi, D4 Teknologi Kimia Industri, dan S2 Teknik Energi Terbarukan. Nah, itu dia prodi-prodi yang ada di jurusan Teknik Kimia. Ayo kita lanjut. Sekarang kita berada di gedung jurusan Teknik Elektro. Teknik elektro merupakan ilmu teknik yang mempelajari sifat-sifat elektron yang kita kenal sebagai listrik. Mahasiswa teknik elektro mempelajari aplikasi dan pemanfaatan listrik dalam kehidupan sehari-hari, serta teknologi yang terkait. Cakupan teknik elektro sangat luas, mulai dari sumber pembangkit tenaga listrik, sistem jaringan distribusi, sampai pada pemanfaatannya oleh pengguna akhir. Jurusan teknik elektro ini memiliki 5 program studi, yaitu D3 Teknik Listrik, D3 Teknik Elektronika, D3 Teknik Telekomunikasi, D4 Teknik Elektro, dan D4 Teknik Telekomunikasi. Oke, mari kita lanjut ke jurusan lainnya. Nah, yang ini adalah gedung teknik sipil. Teknik sipil mempelajari proses merancang, membangun, serta merenovasi tidak hanya bangunan gedung tapi juga infrastruktur jalan, jembatan, dan infrastruktur lainnya. Teknik sipil memiliki 2 program studi, yaitu D3 Teknik Sipil dan D4 Teknik Perancangan Jalan dan Jembatan. Nah, kalau yang ini yaitu gedung teknik mesin. Teknik mesin mempelajari prinsip-prinsip fisika yang kemudian diimplementasikan pada analisis, desain, manufaktur, dan pemeliharaan mesin. Nah, yang mana pemahaman tentang mesin sangat dibutuhkan oleh banyak industri, terutama otomotif dan manufaktur. Mereka memiliki 2 prodi, yaitu D3 Teknik Mesin dan D4 Teknik Mesin Produksi dan Perawatan. Bagi kalian yang tertarik di bidang akuntansi, apalagi akuntansi pemerintahan, jurusan ini bisa banget jadi pertimbangan kalian. Jurusan akuntansi memiliki 2 prodi, yaitu D3 Akuntansi dan D4 Akuntansi Sektor Publik. Administrasi bisnis adalah jurusan yang mempelajari segala sesuatu terkait kegiatan operasional bisnis dan perusahaan. Kegiatan-kegiatan tersebut seperti kegiatan pemasaran, pengelolaan keuangan, pengelolaan personalia, hingga kegiatan produksi. Jurusan Administrasi Bisnis mempunyai 3 prodi, yaitu D3 Administrasi Bisnis, D4 Usaha Perjalanan Wisata, dan D4 Manajemen Bisnis. Kalau ini adalah gedung bahasa Inggris, jurusan ini akan mempelajari lebih dalam mengenai kajian bahasa Inggris, mulai dari aspek listening, reading, writing, dan speaking. Bahasa Inggris memiliki prodi, yakni D3 Bahasa Inggris Hospitality Industry. Buat kalian yang tertarik pada mobile application dan sebagainya, cocok banget nih join di manajemen informatika. Bener banget nih, pada prodi ini mahasiswa nggak cuma dibekali dengan ilmu pemrograman, tapi juga manajemen dan bisnis. Manajemen Informatika memiliki 2 prodi, yaitu D3 Manajemen Informatika dan D4 Manajemen Informatika. Oke, mari kita lanjut ke jurusan yang sedang saya dan Rara tempuh sekarang. Nah, ini dia gedung teknik komputer.
Jadi jurusan teknik komputer ini dibagi menjadi 2 prodi, yaitu D3 Teknik Komputer dan D4 Teknologi Informatika Multimedia Digital. Nah, perbedaannya kalau teknik komputer lebih mempelajari mengenai hardware komputer, sedangkan teknologi informatika multimedia digital atau yang biasa disebut dengan tim D lebih mempelajari mengenai multimedia, misalnya saja fotografi, desain visual digital, videografi, audiografi. Namun, tim D juga turut mempelajari mengenai teknologi informatika nih, misalnya aja mengenai algoritma dan pemrograman, jaringan komputer, Java, dan sebagainya. Banyak fasilitas multimedia yang bisa digunakan di jurusan teknik komputer ini loh, misalnya saja lab fotografi. Nah, di sini kalian bisa banget nih belajar tentang kamera, lighting, dan sebagainya. Nah, jadi selain lab fotografi, terdapat juga lab lainnya seperti lab videografi, lab komputer, dan lab audiografi guna menyelaraskan proses pembelajaran kita. Bener banget, di Politeknik Sriwijaya ini fasilitasnya sudah lengkap dan nyaman. Sudah selesai nih kita mengenalkan 9 jurusan dengan 23 program studi yang ada di Politeknik Negeri Sriwijaya ini. Jadi gimana nih? Ada pertanyaan? Kak, aku mau nanya. Jadi daftar di Politeknik Negeri Sriwijaya ini gimana ya, Kak? Ah, ini dia.